teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini ya sudah bobo tisu sih sebenarnya, lebih tepatnya sedih sih. Ya, pas banget sih, cuman ya kita bertemu lagi di apa ya kok ya? Udah lagi channel baru lah. Di channel baru ya. Jadi bisa dibilang channel Kojulus ini sedang di take down ya, sedang di apa? Kena dismonet dari YouTube-nya, mungkin tepatnya difitnah. difitnah ya, tapi lebih tepatnya diuji lah, diberikan ujian gimana Kojul bisa melewati ini semua dengan baik dan berlapang dada pastinya ya. Ya, jadi Kalau dibilang lapang dada sih enggak, cuman mau gimana lagi ya? Namanya juga kita pakai platform orang ya. ya Jadi kita gunakan YouTube, YouTube-nya bilang kita melakukan pelanggaran, Iya. kita udah banding, kita udah komplain, kita udah kasih tahu, tapi bagi mereka tetap salah, ya wah, mau gimana lagi gitu Namanya. kan? Suka-suka mereka aja, namanya yang punya dia. Kalau nggak cocok, mereka tinggal bilang ya udah nggak usah pakai gitu kan? Mau apa betul. kita? Bagus. Iya. ujian seperti banyak banget ujian ya. Iya. Kojul keselnya- ujiannya berat banget. Nggak, Wah, keselnya sudah gini. ada ujian. Nggak, keselnya gini sih. Kan tuduhannya adalah konten berulang. Padahal jelas-jelas kita malam-malam di sini ngerekam. Oh, Ya bahkan aku ke Semarang, keluar kota, kemana-mana gitu kan. Tiba-tiba tetap dituduh konten Anda mencuri konten orang lain. betul. Luar biasa sekali. Dan nggak bisa dibanding itu. Udah banding. Udah banding. Udah banding. Tapi tetap. Keputusan YouTube tetap kamu Bulat. bersalah. Oh. Oke. Terserah lah mereka ya, nggak tahu ngambilnya karena apa. Mungkin ada cuplikan di depan videoku, kan ada cuplikan video lucu-lucu tuh. Ya. Yang padahal pun video lucunya cuma 1,5 menit, 2 menit sih. Yang sebenarnya cuma opening, tapi mungkin mereka melihat tuh sebagai konten yang berulang sehingga dianggap sebagai pelanggaran, ya udahlah. Dan hak cipta ada masalah nggak di situ? Nggak ada masalah, cuman dituduh konten lu mencuri konten orang aja gitu. Jadi ada yang sama gitu, seperti Iya. kayak ada yang sama gitu kan. Jadi Padahal yang sama cuman kalau mau jujur bilang ada sih sama Kodondi, itu kan konten bareng. Jadi ada dua video aku konten bareng sama Kodondi dan kita upload di saat yang bersamaan gitu. Jadi mau dibilang siapa yang mencuri siapa ya nggak ada, sama-sama buat kan. ya. Tapi ya sudahlah ya, itu Ini udah yang kesekian kalinya loh teman-teman, bukan cuma sekali doang. Nampaknya Kesekian ditandai sih. kalinya. IP address-nya ditandai nampaknya. Untuk kesekian kalinya, ya semoga aja ini yang terakhir sih. Jangan sampai ada seperti itu lagi sih ya. Apa? Jadi video-video yang sebelumnya itu, ini kan channelnya udah di take down nih. Backupnya masih ada? Di dismonet. Masih ada sih. Oh, dismonetize. Iya. Akunnya masih ada. Cuman monetize-nya nggak Ya. jalan. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Dismonetize. Ya sudah, nggak apa-apa. Kenapa? Ana pengen tanggapi satu kalimat yang dahsyat sekali yang tadi barusan Julius katakan. Ini poin penting. Wallahi ini poin penting sekali. Kita kadang hidup di muka bumi ini tuh lupa untuk menjadi seorang hamba yang tahu diri. Itu dulu kita harus muhasabah dan itu dulu kita harus akui. Kenapa? Thank you loh. Antum tadi mengatakan apa? Ya ini platform-platformnya dia. Jadi mau bagaimanapun terserah dia. Terserah dia. Nah, Ana ingin tarik kalimat itu ke asas ketauhidan dan keimanan kita. Bumi ini milik siapa? Allah. Milik Allah Azza wa Jalla. Nggak peduli bendera lu apa, nggak peduli negara lu apa, Oh. nggak peduli rumah lu di mana. Selama kita ada di sini, sebenarnya kita sejatinya itu ngapain? Kita ini tamu di sini. Kita ini cuma singgah di sini. Kita numpang napas, numpang hidup, numpang tidur, numpang sholat, numpang rizki, segalanya numpang. Maka kalau misalnya kita tamu di muka bumi ini, kita yang ikut aturan tuan rumah, apa tuan rumah yang ikut aturan kita? Kita ikut dong. Harusnya gitu kan. Betul. Maka sudahkah kita berjujur dalam beriman? Itu satu. Kedua, jangan sampai kita terlalu nyaman di dunia ini sampai akhirnya kita lupa status kita itu sesungguhnya itu siapa. Jangan sampai kita ketika kita sholat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lalu di yaumil hisab naudzubillahi min dzalik kita dituntut pertanggungjawaban atas kata-kata itu. Antum setiap sholat mengatakan itu tapi antum berdusta, naudzubillah. Itu. Ini kita tarik sebelum kita address problemnya, karena ingin fokus ke kalimat itu dulu. Ini konsep tauhid yang hakiki. Belajar jadi hamba yang tahu diri di tempat milik Allah. Maka aturan Allah harusnya yang dikedepankan, gitu kan? Nah,
Baru kita masuk ke poin selanjutnya. Ana rasa ini yang menjadi salah satu acuan untuk mendorong Kohani Kristianto bikin platform dia kan. Agar kita tuh kalau misalnya berkonten untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan kaidah-kaidah di atas jalan yang lurus, kalimatul haq, dinul haq dan sebagainya, itu ketika kita diserang atau diberikan kendala dan dari cara-cara seperti ini gitu kan, kita punya satu platform yang dimana kita lebih bebas berekspresi. Mungkin itu platformnya Kohani, saatnya kita makmurkan juga. Karena apapun ceritanya ya, ya kita harus akui ya, namanya dunia kan penuh dengan ketidakadilan. Iya. Ya, yang namanya dunia ini tetap akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rule atau Betul. cara mainnya gitu ya. Kita ambil contoh aja, misalnya kita dukung saudara-saudara kita yang di Palestina, Ya. nggak bisa disebut, ya, itu kita dukung saudara kita, terus kita mengutuk tindakan yang dilakukan oleh yang sebelah, ya itu langsung kena loh, Iya, langsung kena, kena gitu. iya. Karena platformnya punya mereka. Ya punya mereka ya. Jadi ya mau gimana lagi? Ya kalau Betul. saya sih prinsipnya lakuin aja yang bisa kita lakuin. Betul. Kalau orang pada nanya sakit hati nggak, kesal nggak? Ya kesal sih pasti kesal. Betul, manusiawi. Cuman mau gimana lagi gitu? Lu mau teriak-teriak, lu mau guling-guling, lu mau ngapain pun Tidak mengubah apa-apa. tidak mengubah apapun gitu kan. Pilihannya adalah ya lu stop atau lu mulai Lanjut lagi dari lagi. awal. lanjut lagi dia. Iya, Mau mulai gimana dari awal lagi? lagi, mau gimana lagi kan? Itu Ya aja kan? pilihan. Cuman Bangkit ada satu lagi. yang menarik ini kok. Kita kan bicara dunia ini tempat yang penuh dengan ketidakadilan ya. Betul. Ya, bahkan dari kita lahir aja kalau mau dibilang adil ya nggak adil juga gitu kan. Ada yang terlahir mungkin dengan wajah ganteng, dengan wajah yang mungkin ya kurang gitu kan, dari keluarga yang mungkin Betul. keluarganya juga berantakan sekali ya. Ada yang lahir dari keluarga yang happy family gitu kan. Nah, itu kan kita nggak bisa pilih tuh ya. Kita lahir dari kondisi seperti itu nggak bisa pilih. Terus apa yang terjadi dalam hidup kita? Contoh kayak misalnya orang bilang kita udah setengah mati berusaha payah, yang terpilih malah orang dalam gitu kan. Sering tuh kan, Banyak banget yang terpilih malah ordal gitu kan. masuk kerja-kerja ya. Ya, terus kita udah setengah mati, tiba-tiba ada aja yang terjadi, ya terjadi pada diri kita. Dan bagaimana sih kok sebagai seorang Muslim ya, ini karena kita bahasnya dari konten Islam, dan tentu saja untuk para mualaf, untuk orang-orang yang mungkin imannya lagi goyang juga. Banyak banget. Bagaimana sih kok supaya kita tuh bisa berprasangka baik atas rencana Allah yang terjadi dalam hidup kita? Positive thinking ya. Bagaimana gitu? Karena kan jujur ya, kayak sekarang nih kalau dibilang nggak down ya pasti down kok. Iya. Ya. Bayangin bulan lalu punya konten itu kan bisa dibilang disita sama YouTube penghasilannya. Jadi kan YouTube itu gajiannya tuh setiap 1 bulan sekali, itu di bulan depannya. Jadi hasil kamu di bulan 8 itu dibayar di bulan September di tanggal 22. Bayangkan bulan 8 kemarin saya ke Semarang. Ya, kan ke Semarang, ke Solo kan bulan 8 kemarin, awal bulan ya. Jadi udah keluar biaya, keluar semua dengan harapan ya kita nggak mulu-mulu kan, namanya manusiawi ya. Kita juga pingin konten itu bisa menghasilkan dan istilahnya bisa break even lah, bisa kembali modal lah yang kita udah pergi ke sana supaya bisa dipakai untuk perjalanan berikutnya gitu kan. Nah, jadi bulan lalu punya itu disita sama YouTube, jadi ya bisa dibilang kerja minus gitu. Jadi pergi ke sana tuh minus total. Jadi kan sedangkan saya akhir bulan ini mau ke Malang lagi gitu. Itu aja udah jujur gitu kan, agak stres juga gitu kan. Aduh. Yang bulan lalu nggak balik duit, akhir bulan harus keluar duit lagi untuk ke Malang gitu. Apakah siap gitu kan? Jadi kalau dibilang kok kayak gini amat lah gitu cobaan. Jadi kadang-kadang sempat terpikir juga kok. Ini kan kita ngomongnya kita jihad di jalan Allah ya, fisabilillah. Tapi kok malah seperti ini gitu. Kadang-kadang ada rasa down sih. Mungkin ada nasihat dari ya Koko buat kita-kita nih lah yang istilahnya kadang-kadang bisa sedang terpuruk. iya, sedang negatif thinking gitu. Gimana kalau gimana? Pertama, selalu kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji dan puja hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang atas berkahnya
atas kehendaknya semua kebaikan menjadi sempurna. Itu. Nah, Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan seperti ini di dalam sebuah athar ya. Ketika saya meminta kepada Robku dan lalu Robku tidak memberikan sesuai apa yang saya inginkan, demi Allah saya lebih senang. Kenapa? Karena sesungguhnya dialah zat yang lebih tahu, yang maha tahu atas segalanya. Dia telah menyiapkan sesuatu bagiku yang lebih baik daripada aku yang aku inginkan, sedangkan apa yang aku tahu itu terbatas. Pertama, kita lindungi iman kita dengan pola pikir seperti itu. Kedua, konsep ketidakadilan, kita juga perlu berhati-hati di sini. Pola pikirnya kita luruskan. Tidak adil untuk siapa? Tidak adil untuk manusia yang pandangannya, pengetahuannya terbatas, atau tidak adil kepada Allah, menurut Allah Azza wa Jalla yang maha tahu atas segalanya. Kaidahnya apa dalilnya? Anda ngomong begini. Surah At-Tin. Ya, watini wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Lanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah mengatakan di situ apa? Apapun itu ciptaan Allah Azza wa Jalla, bentuknya sedemikian rupa bagaimanapun, itu atas sesuai kehendak Allah dan bagi Allah itu sempurna. Artinya apa? Ada orang kadang diuji dengan anaknya dilahirkan atas izin Allah, atas kehendak Allah, tangannya cuma satu. Dan kita dengan pengetahuan yang serba terbatas, tidak melihat apa yang Allah lihat, kita menganggap itu adalah kekurangan. Padahal kita lupa, Allah ciptakan dia sengaja dengan tangannya cuma satu ini. Sempurna sesuai kehendaknya. Adapun apa tugasnya si anak ini sehingga dia diciptakan cuma tangannya cuma satu, Allah punya rencana buat dia. Yang kita nggak tahu. Nah itu. Jadi pola pikir mengenai adil, kita harus luruskan kembali dulu. Pokoknya apapun itu masalahnya, kita kembalikan ke Quran dan Sunnah, semuanya jadi clear. Insya Allah. Ya. Allah mengatakan seperti itu. Jadi, anak yang matanya satu buta, Allah lahirkan dia dengan begitu, itulah kesempurnaan Allah. Manfaatnya bagi dia buta matanya satu, itu Allah yang tahu. Nantinya di hikmahnya di belakang itu apa yang dia akan bisa lakukan yang orang lain nggak bisa dengan kekurangan itu. Ana punya satu kisah seperti ini. Sebenarnya Jul, Ana ingin bawa antum ketemu dengan beliau. Ana punya satu orang teman yang dia itu bukan lahir dalam keadaan buta. Dia menjadi buta total, progresif, daya penglihatannya berkurang karena ada penyakit, lalu salah penanganan mengenai pengobatan. Sedikit demi sedikit Allah kasih dia waktu untuk mempersiapkan dirinya menuju ke buta total. Di saat itu galau nggak orang ketika punya realitas seperti itu? Iya, galau. Tapi Allah tuntunkan dia untuk bertemu dengan seorang ustadz, lalu seorang ustadz ini gamblang aja mengatakan, antum mata kan masih bisa lihat nih, belum buta total. Gimana coba kalau misalnya antum coba usahakan untuk melakukan sisa masa penglihatan yang ada ini untuk menghafal Quran. Cobain aja. Urusan sukses atau tidak, Allah nggak tuntut. Allah cuma mau lihat ikhtiar kita semampunya kan. Nah, dia karena di dalam keadaan sedang lagi sedaun-daunnya kayak begitu, dia dengar, oh yaudah saya coba aja. Dan benar. Setahap demi setahap penglihatannya makin abu-abu, makin gelap, makin abu-abu, makin gelap, tiba kepada satu saat, blok total. Dan beliau ini, hafizahullah, dulunya juga anak musik seperti anak. Pendengaran dia tajam. Akhirnya dia perbaiki ikro dia sebelum matanya benar-benar buta total semampunya. Sisanya dia hafal pakai talaki dengan telinga. Subhanallah, sekarang dia menjadi penghafal 30 juz walaupun dia habiskan 10 tahun. Dan tahu nggak gimana keadilan Allah dan Allah rancang sedemikian rupa hidup dia, saking indahnya itu seperti apa. Dia sekarang nikah sebagai orang yang buta, punya anak 2. Dan yang mau menikahi dia perempuannya ngantri, padahal dia orang buta. Dan salah satu orang yang sekarang menjadi istrinya dia itu dikenalkan oleh seorang akhwat yang tadinya sudah mau ta'aruf sama dia. Si perempuan sudah menerima dia juga sudah menerima si perempuan. Penolakan dari orang tua perempuan. Nah, karena si perempuan ini kan memang adabnya dan secara fikih adalah apa? Orang tua restu itu dibutuhkan, wajib ya kan? Ya sudah nggak apa-apa. Tapi qadarullah si fulana ini kenal dengan seorang perempuan di Bandung.
dikenalkan kepada dia dan orang ini langsung dia dipertemukan dan jadi. Tahu nggak, ternyata usut punya usut, Allah siapkan untuk si akhi kita ini yang udah menjadi buta total di saat ini apa? Si perempuan ini sepanjang dia berdoa untuk mendapatkan imam, sempat berdoa demikian. Ya Allah, kayaknya enak nih ya kalau misalnya saya punya seorang suami yang buta. Mata dia terlindung dari segala maksiat yang di luar sana, yang penglihatan yang tidak seharusnya dia lihat. Lalu kalau bisa dia adalah seorang penghafal Quran yang dekat dengan Quran, dekat dengan Allah, dan matanya terjaga. Kayaknya asik deh punya suami seperti ini, dan saya sebagai istri juga bisa lebih maksimal lagi untuk berbakti kepada dia. Allah antarkan orang itu. Nah, si Fulan ini sekarang menjadi apa? Dia tinggal nggak jauh dari daerah Ciburu dekat kota wisata situ. 5 waktu jadi imam masjid, imam salat, dan ngajar di rumah tahfiz dalam keadaan dia buta. Oh, yang kemarin kau pernah cerita suruh aja terus ketemu tuh. Subhanallah, Anda merinding jujur. Kadang tuh ketidakadilan yang kita rasakan itu karena keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan pengertian kita. Sedangkan Allah Azza wa Jalla lebih tahu ke depannya akan seperti apa. Ini yang perlu dipegang mengenai adil. Nah, kedua, Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya ketika kita berhadapan dengan masalah, musibah dan sebagainya, di dalam Quran disuruh mengatakan apa? Pertama, sunnahnya adalah kita bersyukur justru 2 kali. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang sesuai apa yang kita inginkan, katakan alhamdulillah. Tapi ketika kita kena musibah dan bukan yang kita inginkan, alhamdulillahnya justru harusnya 2 kali. Lalu diikuti dengan apa? Dalil dalam Quran mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lesson yang kita ambil, ibroh yang kita ambil dari belakang ini ketika Allah kasih tarik sesuatu yang kita butuhkan, itu adalah apa? Sebenarnya untuk mengingatkan kita, antum semua di sini tuh nggak selamanya loh. Dan semua kebutuhan dan kecukupan yang kita punya itu dari aku loh. Dan tidak akan selamanya semua yang aku pinjamkan kepada kalian ini, kalian akan nikmati. Nah, makanya ketika kita bilang tuntunan dari Rasulullah SAW dalam beriman itu belajarlah seperti burung yang bersayap, sayap kirinya adalah sebagai takut, dan sayap kanannya itu adalah berharap. Dalam keimanan juga sama, sayap kirinya adalah apa? Tatkala diberikan nikmat, bersyukur sebanyak-banyaknya. Dan tatkala kena musibah, bersabar sesabar-sabarnya. Itu, syukur sama sabar ini memang sebenarnya dia adalah 2 wajah koin yang sama. Karena kadang gini, kita akan... Anda pernah ada satu kisah begini, Anda ketika lagi dakwah, safari dakwah ke Jogja, ya belum berangkat itu tiba-tiba lutut sakit banget, lagi sholat takuk aja juga sakit. Ketika lagi sakitnya itu masih ada, itu tersisanya wow, gila, subhanallah, itu setiap detik berasa banget gitu ya, ini kapan bisa sembuh. Tapi di hari yang sama, tanpa sebab tanpa apa, Anda jalankan aja udah, ya Allah, Anda husnudzon, sangka baik, Engkaulah yang telah menjanjikan bahwasanya tidaklah rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih, rasa gundah gulana dan gelisah yang dirasakan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali ada dosa yang sedang digugurkan dan dihapuskan di situ. Dan Anda berkata dalam hati, Anda pegang teguh sangka baik ini kepada Allah. Sampai Bada Isya turun dari airport, kita makan malam, Anda sholat di musolanya di situ, kebetulan masya Allah musolanya bagus banget. Ana jamak qashar di situ, maghrib isya selesai rakaat kedua. Bukan rakaat kedua, rakaat terakhir di sholat isyanya itu. Hilang total itu sakit. Tanpa sebab. Pokoknya hilang aja. Dan di situ selesai sholat setelah salam, Ana bengong. Subhanallah, ini sakit yang Ana rasakan ini 6 jam lebih tadi barusan. Setiap detik rasanya, waduh, parah banget, udah kayak mau kiamat gitu loh. Ini gimana ini gue gerak, ini gimana ini segala macam. Tapi subhanallah, detik itu sakit hilang. Yang tadi barusan anak khawatirkan 6 jam lebih itu hilang seketika. Hilang begitu aja. Kadang kita lupa ketika kita masih lagi sakitnya itu. Sakit ini cepat atau lambat akan hilang. Dan ketika sakit itu hilang, kita ingat aja rasa sakit itu enggak. Makanya banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita itu setelah kita lalui, kita ngeliat ke belakang, kita malah ketawa.
Di saat itu kita rasanya kayak mau mati, ya kan? Iya. Itu. Jadi sabar yang seperti ini memang sengaja Allah ke satu. Rasa sakit, rasa kecewa dan sebagainya ini pengguguran dosa, itu satu. Iya. Dan husnudzon sepenuhnya bahwasanya itulah yang Allah sedang janjikan kepada kita dan itulah yang sedang terjadi. Dan Allah akan mengatakan apa? Dalam hadis qudsi, "Ana inda dhonni abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku. Kita sangka baik sama Allah bahwasanya sakit ini menghilangkan dosa kita, sesuai prasangka itu Allah kasih. Betul. Dosa antum dimaafkan. Lalu syukuri. Nah, kita lupa bersyukur atas nikmat yang seperti ini. Musibah itu wallahi adalah nikmat. Nikmat penggugur dosa. Nikmat melatih ikhlas kita dan kalau sukses kita melewati itu derajat kita ditinggikan. Kita kadang bersyukur itu ketika lagi dapat manisnya itu memang lebih gampang. Tapi kita lupa bersyukur saat musibah. Karena Allah kaidahnya yang Allah janjikan kepada kita adalah apa? Di antara mukmin yang kuat sama mukmin yang lemah, Allah lebih cintai siapa? Mukmin yang kuat. Nah, pertanyaannya, ujian untuk anak kelas SD kelas 3 sama anak SMA kelas 3 sama nggak lembaran ujiannya? Pasti beda. Jadi kadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat musibah yang kita dapatkan itu. Yang di saat ini lebih berat daripada kemarin. Padahal ini bukti bahwa Allah sudah angkat derajat kita udah naik kelas nih sebenarnya. Tapi kan gini kok, kalau kita bicara tadi ya, mensyukuri segala yang terjadi. Cuman kan ada juga yang bilang kayak contoh misalnya David lagi ada musibah gitu kan. Pasti kan orang bilang gara-gara azab dari agama sebelumnya. Atau yang kedua, ya bisa dibilang mungkin ada yang salah dari hidup kita. Ya, bisa jadi sholat kita kayak yang salah, perilaku kita yang salah, atau gimana gitu kok. Kan gimana nih, yang pertama kan tadi perspektifnya, bahwa ini penggugur dosa. Ya. Tapi bisa jadi juga kan ada peluang-peluang bahwa ini kita sedang ada yang nggak beres dalam hidup kita, sehingga kita dicobai. Betul, sahih, bagus. Gimana kita bisa membedakannya? Nah, cara membedakannya adalah ilmu. Kembali kepada ilmunya. Kita periksa, bagaimana kita bisa periksa sholat kita udah benar atau tidak, bagaimana kita bisa periksa wudhu kita sudah sesuai kaidah fikih atau tidak, kalau ilmunya nggak ada. Inilah makanya Rasulullah SAW menekankan ilmu, talabul ilmu kepada kita. Menimba ilmu, menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Dan Ibnu Sirin rahimahullah menukilkan bahwasanya apa? Sesungguhnya ilmu itu adalah agama dan berhati-hatilah dari siapa engkau mengambil ilmu. Jadi itu, bekal ilmu tuh pentingnya di saat kayak begini tuh ini. Yang akan membedakan kenapa ada orang bisa dia berdiam dan bersabar melewati itu semua. Itu bukan karena dia dari fitrahnya dia diberi kelebihan atau apa. Enggak. Coba kita tanya, kira-kira kenapa dia bisa kayak begitu? Apa yang sudah dia pelajari yang kita belum pelajari? Dan betul, antum kalau katakan mungkin bisa jadi ini karena sholat saya belum sempurna. Atau ada sesuatu yang salah. Memang benar. Jumhur ulama mengatakan seperti itu. Contoh, dan ujian yang kayak begini nih, nggak cuma orang awam seperti kita yang diuji. Para sahabat, para nabi pun diuji dengan hal yang sama. Para ulama juga sama. Ulama para salaf itu rahimahullah, mereka itu ada seorang Syekh Fulan. Dia tuh pernah mengkisahkan seperti ini. Sepanjang dia menikah, kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, dia bentrok sama istrinya. Istrinya mungkin meninggikan suaranya kepada dia dan sebagainya. Yang dia cek dulu langsung di saat itu adalah apa? Salah ana sama Allah di mana? Ini tidak mungkin terjadi kecuali karena dosa diriku. Jadi, nah ini masuk ke poin lanjutnya, yaitu apa? Kenapa Allah kasih kita musibah seperti ini? Dan kenapa ana katakan wajib bagi kita untuk belajar mensyukuri nikmat musibah. Nih, antum ketika lagi dapat sesuatu yang membahagiakan antum, lalu antum berdoa kepada Allah. Sama antum lagi ditimpa sama musibah, lalu antum merengek nangis dalam sujud. Sama nggak rasanya? Beda dong. Beda kan? Manjanya kita itu lebih dekat kepada Allah ketika apa? Jujur, lagi seneng apa lagi susah? Dan Allah Azza wa Jalla senang ketika kita merengek kayak begitu. Tapi kan ada peluang juga gini kok. Contoh misalnya ya, David nih kena musibah nih. Ya, saking stresnya salah-salah, saya sudah menyembah padamu ya Allah, tapi tetap dapat musibah, dapat banyak ujian. banget seperti Udahlah, itu. jadi malas sholat,
Malah salah-salah bisa jadi. Itu masalahnya Murtad nah, pula salah-salah kan. naudzubillah min dzalik, itu masalahnya di ilmu. Itu masalahnya di ilmu. Kalau dia sudah berilmu, dia tahu, dia sudah khatam Quran dan dia ngerti kaidah tafsirnya. Ketika Allah mengatakan Allah sayang sama hambanya, apa yang Allah akan kasih? Ujian yang jauh lebih berat. Dan Nabi SAW itu diuji dengan apa? Nggak usah ngomongin musibah yang kayak gimana. Demam aja. Demamnya Nabi itu panasnya melebihi kita. Sampai ada sahabat yang mendatangi Nabi SAW ketika lagi demam, dari jauh aja itu udah kayak nyentuh sauna. Lalu dia mengatakan, ya Rasul, demammu seperti ini. Nah, lalu Rasulullah SAW jawab bilang apa? Sungguh apapun ujian yang ditimpa kepada kalian, 2 kali lipat ditimpa kepadaku. Itu. Dan kenapa ditimpanya seperti itu? Karena Rasul sanggup. Kalau umatnya diuji kayak begini, tauhidnya yang belum beres, ilmunya nggak sahih dan sebagainya, memang lewat. Nah, apa yang akan membedakan seseorang bersabar mampu menjadi as-sabirin sama orang yang lalu meninggalkan dan menjadi murtadin waliyadzubillah, itu cuma perbedaannya satu, yaitu apa? Ilmu. Karena kalau dia sudah ilmunya benar, dia paham tauhid sebagaimana tauhid seharusnya dipahami. Dia paham Quran sebagaimana Quran seharusnya dipahami. Dia tahu Allah sedang sayang sama dia ketika dia lagi susah. Karena Allah yang janjikan, makin Allah sayang, makin dikasih cobaan. Makin dikasih cobaan, kenapa? Biar antum lebih banyak lagi ingat sama dia, sujudnya lebih lama lagi, terus antum beramal soleh lebih banyak lagi, biar apa? Allah kasih kemudahan sebagai macam. Lalu Allah kasih solusinya di belakang, antum menjadi bersyukurnya 2 kali lipat. Setelah antum bersyukurnya 2 kali lipat, berarti kan antum naik kelas nih. Iya. Apa yang Allah kasih berikutnya? Ujian lagi yang atasnya. Tapi gini kok, kayak contoh nih ya, kan banyak juga ya orang pelarian karena stres tuh kayak ke alkohol, kehidupan aneh-aneh gitu kan, jadi bandel gitu kan. Itu kan efek gara-gara dia stres dengan kehidupan kok. Seharusnya kan kalau kita bicara Allah kan maha mengetahui. Artinya Allah tahu dong ini orang bisa lewat ujian atau enggak. Kenapa tetap diberikan ujian padahal udah jelas-jelas hambanya ini nggak akan sanggup. Nah, kaidahnya apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan sesuatu kepada hambanya kecuali hambanya mampu. Tidak akan kita diuji keluar dari batas kemampuan kita. Maka kalau misalnya ada orang mengatakan, ini ujian gue nggak mampu nih, kenapa timpa ke gue? Yang salah siapa? Yang salah Allah apa dia? Dia yang salah sangka. Dia yang telah meremehkan dirinya sendiri, mengatakan dirinya tidak mampu. Dan kaidah tadi barusan di dalam hadits qudsi apa? Ana inda dhoni abdi. Aku sesuai prasangka hambaku. Dia kalau mengatakan seperti itu, saya nggak kuat untuk melakukan ini, Allah akan biarkan. Dan dia di yaumil akhir nanti tidak akan mampu untuk komplain. Ketika dia berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla di saat itu, dia akan hanya bilang apa? Ya Allah, Engkau Maha benar, berikanlah aku kesempatan kedua kali. Lalu Allah menjawab apa? Telat sudah, alas. Itu. Jadi dia akan selalu dikasih pilihan. Nah, Anda kalau misalnya mau mensyahadatkan orang-orang Tiongkok ya, ketika Anda menjelaskan mengenai kenapa kita ada di bumi ini, Anda selalu bawa analoginya adalah apa? Kita ini peserta ujian, tapi soal ujiannya apa? Anda selalu mengatakan kepada mereka, kita ini jadi kaoseng, dan kautinya apa? Xuanzeti, pilihan ganda. Kita ditempatkan di sini diuji, soal ujiannya apa? Pilihan ganda. Antum ketika lagi ada musibah, lagi dalam keadaan berkekurangan, apa yang antum pilih untuk lakukan? Antum pilih untuk bermanja kepada Allah Azza wa Jalla dan nangis sejadi-jadinya dan mintanya hanya kepada Allah, atau antum lari ke alkohol dan sebagainya, waliyadzubillah. Itu pilihan. Itu pilihan yang nggak akan bisa dibantah nanti di yaumil hisab. Ketika Allah perlihatkan, bukankah aku telah mengizinkan engkau bertemu dengan siapa dan siapa, lalu dia menasihatimu, lalu engkau bantah nasihat itu? Tapi banyak akan ada seperti itu. Tapi banyak kohars ya. Ini salah satunya nih mungkin teman-teman dulu ya, ibaratnya kerja di dunia malam atau bagaimanapun ya. Dia sempat mungkin beberapa omongan juga ke saya ya, terutama ya, dia bilang katanya, "Noh kan, coba aja lu masih kerja dunia mabok, lu pasti nggak susah gini kan, lu pasti." Nah, mereka sih masih merasakan kenikmatan tanpa ujian-ujian. Mereka menganggap itu kenikmatan uang banyak, alkohol
kesenangan-kesenangan, Betul. pesta pora, dengar musik DJ sana sini nggak ada masalah. Sedangkan gue baik-baik, mereka selalu bilang gue baik-baik aja dan uang selalu mengalir. Sedangkan lu udah masuk Islam, jualan sepi, semuanya juga ujian terus, gitu loh. Itu gimana menurut Kohan seperti Nah itu? kita masih belum pindah dari topik yang lain. Ilmu. Dia tidak mengetahui apa yang antum ketahui. Dia tidak mengenal apa itu istidraj. Tapi kan ya kita kesal juga kadang-kadang lihatnya. Iya. Kita yang setengah mati kayak gini, tapi kok ujiannya makin banyak, Iya. sedangkan orang lain kok hidupnya Oh, lancar-lancar. hidupnya Bahkan lancar, ya, gitu. bahkan Juga kalau- kadang-kadang juga pengen. sebelah bilang gini ya, kalian lihat hidup murtadin tuh, tinggal berdoa, dapat pertolongan, dapat hal-hal yang gampang gitu. Nah, kita belajar pasang kacamata kuda. Sekarang Tidak gini, stres, Mbak. karena sekarang begini, kita tuh nggak usah repot-repot membandingkan diri kita dengan orang kafir. Kenapa? Sesama Muslim aja ada nggak yang kaya? Ya. Ada. Jadi nggak usah kita lihat yang Bandingin ke kafir. situ, gitu. Kita bandingin sama sesama aja. Itu aja dulu. Kenapa si fulan kaya? Dan kayanya dengan cara yang benar. Ana tidak Kan ada dapat kaya seperti yang nggak itu. benar juga, ada juga ya. Betul. Nah, Kita kenapa nggak bisa menafikan kaya, itu. Nah, kenapa si fulan sholatnya sama dengan Ana, puasanya sama dengan Ana, dia bisa mendapatkan ini dan itu, Ana tidak dapat. Nah, datangi orangnya, tanya kepada dia, apa yang sesungguhnya amalan-amalan engkau amalkan Bukan. sehingga Allah sayang kepada dia. Kadang kita tuh matanya tuh harusnya ngelihat ke kanan, kita send ke kiri terus, sehingga nggak dapat solusi. Betul. Karena sama-sama orang kaya, ada orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya taat dan uang dia nggak habis-habis. Tapi kita milihnya ngelihat orang-orang yang buka tempat dugem dan tempat panti pijit yang uangnya sama. Sebenarnya uang dia juga kalau dikumpulkan semua, katakanlah ada 3 dari mereka, dikumpulkan saldonya, lawan 1 orang yang bertakwa ini, duit dia lebih banyak. Kenapa kita ngelihatnya 3 yang di sini dan bukan ke sono? Karena bukan si Fulan itu. Itu kadang kita tuh Nah. harusnya tuh ngelihat ke kanan, kita sendnya ke kiri. Tuh. Nah, coba deh kita ngelihat kepada mereka, kita dekati orang-orang seperti ini, kira-kira gaya hidup mereka seperti apa? Apa amalan-amalan yang mereka lakukan? Salat mereka lebih baik dari kita kah? Wudhu mereka lebih sempurna dari kita kah? Atau ada amalan hati yang kita belum tahu? Salat kita sama dia, tapi di dalam hati salat dia seperti apa, dalam hati kita salat kita seperti apa. Contoh gini, sama-sama orang yang salat. Anda pernah dengar pernyataan dari, Anda lupa Syekh Soleh yang mana yang mengatakan ini, Syekh Soleh Al-Fauzan apa Syekh Soleh yang satu lagi, Asindi kalau nggak salah. Tapi intinya gini, Syekh Soleh pernah marah di dalam satu dars di dalam Masjid Nabawi dan mengatakan begini, antum semua pantas nggak sih mengatakan diri antum ini hamba Allah? Ketika sholat antum, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita di Masjidil Haram sholat tarawih, imam membacakan ayat-ayat Allah, tidak ada satupun kalian yang meneteskan air mata. Tapi di rakaat terakhir, di 10 malam terakhir, ketika doa kunut dibacakan di rakaat witir, kalian semua banjir nangis. Kok bisa kalian nangis banjir mendengarkan lafaz doa yang itu adalah rangkaian kalimat kata-kata dibuat oleh manusia, sedangkan kalimatullah tidak menyentuh kalbu kalian? Ada yang salah dengan diri antum. Nah, jangan-jangan sholat kita juga sama. Contoh, ini bedanya sholat dengan ilmu sama nggak berilmu ya. Contoh aja nih. Pertama, Anda akan selalu rujuknya ke hadis qudsi lagi. Pertama gini, hadis qudsi dengan hadis yang lain itu bedanya apa? Antum tahu nggak? Kenapa ada hadis disebut hadis qudsi? Qudsi itu dari kata kudus. Artinya ini hadis apa? Hadis suci. Dia adalah firman Allah yang tidak menjadi ayat Quran. Makanya kalau hadis dikatakan hadis qudsi, pasti bunyinya adalah apa? Kalau Rasulullah SAW, yaqulu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman. Lalu di dalam bahasa hadis qudsi itu selalu menggunakan pronounnya apa? Aku. Allah memperkenalkan dirinya dengan aku, berkata kepada hambanya, biar kita deket, gue elu bahasa. Yang ini firman tidak secara spesifik diinstruksikan untuk tidak dimasukkan ke dalam ayat Quran. Ya,
Jadi sama, Jibril membawakan itu wahyu, disampaikan kepada Rasulullah SAW, diinstruksikan ini hadis qudsi. Dan ini bukan ayat Quran. Dan kalau kita pelajari gaya bahasa hadis qudsi, firman Allah itu beda dengan gaya bahasa di Quran. Quran itu lebih sastranya itu jauh lebih tinggi. Tapi hadis qudsi kalau kita baca mudah untuk kita menangis. Kenapa? Karena Allah berbicara kepada kita pakainya apa? Gue dan lu, aku dan engkau, aku dan kamu, aku dan kamu. Nah, hadis qudsi mengenai Al-Fatihah. Tahu nggak ketika kita baca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu sebenarnya percakapan. Kita ini sedang ngobrol sama Allah. Pertanyaannya, antum ngobrol dengan santun apa antum ngobrol dengan kurang ajar? Nggak sedikit kan orang ketika baca Al-Fatihah itu ketika sholat itu ngebut. Bahkan disambung ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Antum kasih kesempatan untuk jawab Allah enggak? Itu. Al-Fatihah di dalam setiap rakaat yang kita katakan itu adalah percakapan, conversation dengan Allah. Setiap ayat yang kita baca dijawab sama Allah. Pertanyaannya kita nggak punya ilmu hadisnya. Kita nggak tahu Allah jawabnya apa. Sehingga kita nggak pernah bisa mentadaburi Al-Fatihah itu ketika kita sholat. Maka nggak aneh lagi kalau misalnya ada orang yang muslim dari lahir sekalipun dia sholat dia nggak merasakan apa-apa. Dia nggak merasa Allah ada di situ sedang melihat dia. Karena percakapannya aja dicuekin kok dia kayak setor hafalan. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijawab apa sama Allah? Hambaku sedang memuji. Ar-Rahmanir Rahim. Dijawab lagi. Maliki Yaumiddin. Dijawab lagi. Sampai titik apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta. Hanya kepadamu lah ya Allah aku bersembah. Dan Allah jawab apa saat itu? Itu yang nggak pernah kita pelajari. Allah jawab di saat itu, apapun yang engkau inginkan, di saat ini engkau minta aku beri. Kurang apa lagi Allah sama kita? Astagfirullah. Ini kan masalahnya kita jadi hamba nggak tahu diri, kita kurang ajar sama dia azza wa jalla. Maka ketika kita katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan ini. Tunjukkan jalan lurus. Dan sebelah sering memfitnah kepada kita, kalau antum sudah lurus, kenapa antum masih minta tunjukkan jalan yang lurus? Sekarang aku tanyakan berapa banyak orang tersesat di atas jalan kebenaran. Dia sudah benar jalannya tapi dia sesat. Dia mengakui Allah itu ada, Rasul itu ada, tapi dia melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai tuntunan. Antum sudah ada nih di jalan yang lurus nih, tapi sampai nggak ke ujungnya. Ada orang mati di tengah jalan. Ada orang mobilnya mogok. Maka kenapa kita justru udah berada di jalan yang lurus, kita harus terus meminta agar apa? Kita stay di atas jalan lurus itu. Selalu meminta jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu. Dan Allah ketika mendengar kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah jawab apa? Ajibtu, ajibtu, ajibtu. Kuberikan. Masalahnya kita dengar atau tidak Allah Azza wa Jalla ngomong seperti ini. Kita cuekin dia di dalam sholat kita. Kita nggak pelajari ilmu ini. Kita nggak ajak kenalan Allah itu seperti apa. Maka dalam hadis yang sama itu seperti yang Ana udah ulang ketiga kali ini juga. Hadis qudsi yang ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Dalam Sahih Muslim itu ada, dalam Sahih Bukhari juga ada, dan ada dua versi. Dan versi panjangnya di hadis ini Ana langsung masuk ke inti bahasannya aja. Ini Allah selaku pencipta kita berkata seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika ia menyebutku di dalam dirinya, aku akan menyebutnya di dalam diriku. Sang pencipta mengingat nama kita dan menyebut diri kita. Dan jika dia menyebutkan aku di tengah sekumpulan orang, aku akan menyebut dia di tengah makhluk yang lebih baik dari kumpulan itu. Jika dia mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekatinya satu depa.
Dan jika dia datang kepadaku berjalan biasa, aku berlari kepadanya. Ini loh Tuhan kita. Dan selama ini sekurang ajar apa kita sama dia? Itu. Sebenarnya itu. Makanya kita nggak akan lari dari satu kaidah itu. Bahwasanya ilmu itu penting sekali. Kenapa? Ini yang akan mencegah kita dari murtad. Orang murtad karena dia tidak kenal Allah dan Rasulnya. Orang murtad karena dia tidak mengenal Quran dan Sunnah. Sebagaimana itu seharusnya dikenal dan dipahami. Itu yang jadi acuan. Ketika kita sholat, setiap gerakan wudhu, tahu nggak apa yang Allah janjikan di dalam setiap gerakan itu? Kenapa kita diharuskan untuk membasahkan tangan kita itu benar-benar airnya mengalir setiap tetes sampai ke bawah, lalu kita usap ke bawah. Allah janjikan setiap tetes air yang mengalir ke bawah ke bawah tangan kita dan dibiarkan itu semuanya menetes itu apa? Dosa-dosa kita itu bersih dari situ. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Setiap hari kita sholat sampai 5 kali. Itu ibarat seperti orang yang mau jalan ke sebuah rumah, di tengahnya dia melewati 5 sungai dan nggak ada jembatan kecuali dia harus terpaksa untuk berenang di situ. Artinya apa? Untuk sampai kepada tujuan itu, dia berenang udah 5 kali. Ada nggak kotoran sisa di badan dia? Setelah 5 kali itu dia berenang di sungai. Nggak mungkin. Nah, kita pengen doa kita diijabah secepat mungkin. Kita pengen pertolongan Allah Azza wa Jalla datang untuk secepat mungkin. Adab kita kepada dia seperti apa? Ini ilmu kalau misalnya nggak ada, hancur sudah semua. Sebenarnya itu aja. Itu yang kadang kita benar-benar tuh merasa benar-benar malu semalu-malunya kepada diri sendiri gitu loh. Bahwasanya Allah tuh kurang apa sama kita. Tapi kita yang enggak belajar untuk mengenal dia. Sehingga akhirnya apa? Kita pentok sana pentok sini lalu kita salahin operator. Ya Allah kenapa begini kan begitu. Sesungguhnya kalau misalnya kita benar-benar cari jawabannya di dalam hadis qudsi, cari di jawaban di dalam Quran, wallahi kita berasa ketampar. Iya. Itu seperti Allah mengatakan gini, kan gue udah bilang kayak begini, lu yang nggak ikutin. Kan gue udah bilang kayak begini, kan lu yang nggak ikutin. Satu persatu ketika kita pelajari kayak begitu rasanya. Tapi gini kok, kan kita sering entah kenapa kalau pertolongan Allah tuh selalu mepet-mepet kok. Ya, ini yang kadang-kadang membuat banyak orang mungkin ya terakhir 1-2 kali selamat, yang berikutnya jadi nggak selamat. Bahkan tadi pagi ya aku dapat info ada teman tuh mualaf, udah cukup lama mualaf ya, bahkan termasuk yang sangat rajin lah dalam belajar. Sayangnya bukan murtad kok. Tadi pagi. Iya. Mau dibilang murtad 100% enggak sih, cuman karena mungkin merasakan kesusahan di Islam, tiba-tiba dari sebelah ada uluran tangan, dia menyambut uluran tangan yang dari sebelah, jadi ikut yang ke sebelah, dan kadang-kadang yang salah tuh respon kita sih. Ada beberapa temannya tuh responnya langsung menyumpahi dia, marahin dia gitu, padahal kan ya masih bisa ditarik lagi lah gitu. Itu masalahnya. Jadi orang-orang yang mencaci dia, yang menyumpahin dia adalah orang-orang yang nggak punya ilmunya atas itu. Nah, ini salahnya salah berjamaah. Dianya sendiri juga nggak berilmu sehingga dia kena ponakan itu. Orang-orang yang menyumpahi dia. Karena gini, wallahi kalau semua orang memahami Quran sebagaimana Quran seharusnya dipahami. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa di dalam surah Ad-Duha? Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa amma sa'ila fala tanhar. Kita diwasiatkan oleh Rasulullah SAW sebagai umat yang jangan meminta-minta. Tapi ketika ada orang yang datang meminta kepada kita, dan jumhur ulama sepakat di atas ini, memintanya itu nggak harus dari uang. Bisa juga nasihat, ilmu, dan sebagainya. Jangan engkau menghardik dia. Itu kembali ke asas tadi. Orang-orang ini mungkin sering baca ayat itu di dalam sholatnya. Tapi yang dia baca, dia cuma setor hafalan, dia nggak tadabur. Dia nggak tahu maknanya itu apa. Prakteknya di mana. Ketika dia saudara kita ini mengulurkan tangannya dan minta tolong sama kita, dan Allah suruh bilang jangan dihardik, malah dimaki. Itu loh. Nah,
Dan ini kebobrokan ilmu yang seperti apa? Rasulullah SAW juga berwasiat kepada sahabat itu sampai wasiat itu diulang 3 kali. Itu apa? La takdzub, la takdzub, la takdzub. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Dia nggak pelajari ini, dia nggak kendali emosi ini. Dia tidak tahu. Dia nggak mentadaburi ayat itu yang padahal dia sudah hafal. Dia marah-marahin saudara kita. Iya. Dan akhirnya jadi karena dianya sendiri juga itu masa perdebatan di tengah kita itu selalu apa? Yang terakhir Anda pernah ngomong sama antum. Ini goblok ketemu tolol. Rusak. Ketika goblok ketemu tolol rusak. Debat lintas agama kayak begitu. Muamalah sesama kaum muslimin juga sama. Kalau dua-duanya tidak berilmu pasti rusak. Dia nggak berilmu sehingga dia nggak bisa mengelola sakit hatinya dia diperlakukan tidak baik. Cara sabarnya gimana? Apa yang dia harus lakukan? Diulur tangan setan, dia ambil tangan setan tersebut. Ya, kita nggak usah edit bahasa dengan cantik atau apa. Ya. Itu uluran tangan setan. Ya, dan orang yang ini juga sama. Dia nggak mengerti kaidah mengelola emosi dan kaidah yang diwariskan kepada kita mengenai tidak menghardik orang yang meminta. Jadi fakir ilmu ketemu fakir ilmu, kontra meledak. Makanya kita nggak akan pernah keluar dari lingkaran tersebut. Kembali lagi dan lagi yang akan menyelamatkan akidah kita dan iman kita ilmu. Yang akan menyelamatkan kita di akhir hayat kita ilmu. Orang yang nggak tahu pentingnya mengenai talqin. Ketika ngelihat orang sakaratul maut akan dibantu talqin nggak? Ya kan? Karena dia nggak tahu bagaimana cara talqinnya. Ya kan? Emang ada muslim yang nggak bisa talqin? Nah itu dia. Percaya nggak percaya? Ada. Dia nggak bisa talqin, terus orang yang udah di dalam kubur kupingnya diazankan. Buat apa? Secara teori bisa kok, tapi kadang-kadang kan orang kayak gini. Kayak kita talqin dia kan nanti kita udah siap untuk dia pergi kan. Ada orang yang menganggap kalau bisa dia sembuh gitu. Betul nggak? Nggak apa-apa. Menganggap dia sembuh atau tidak itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada tanda-tanda ciri-cirinya kemungkinan sakarat, kaidahnya apa? Ambil amannya, talqin dulu. Kan kayak Kalau akhirnya dia kalau langsung pada kayak akhirnya dia menganggap sembuh, ya kan secara nggak langsung tuh seperti menganggap bahwa dia iya. dia akan mati kan? Iya. Dia akan mati kan? Kayak- Nah pertanyaannya, bukankah kita semua akan mati cepat atau lambat? Tuh. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita udah ngelihat petandanya. Percaya nggak percaya, Anda sendiri sama istri. Istri kalau misalnya lagi sakit dan tumbang, panas, demam, atau segala macam, dia lagi nggak enak, Anda talqin. Anda talqin. Padahal cuma demam doang. Kita nggak tahu next momennya dia. Takutnya tersinggung keluarganya. Iya. Nah, itu pentingnya ilmu. Kalau keluarganya berilmu, dia nggak akan tersinggung. Dia akan tahu apa niatnya kita. Dan dia udah siap mati. Ilmu itu akan membekali kita sedemikian rupa sehingga kita nggak takut mati, justru kita mempersiapkannya. Bahwa gue jalan aja bangkis aja bisa mati. Apalagi lagi baring begini di rumah sakit. Dan Anda sendiri pernah demam saking tingginya, saking lemesnya, Anda talqin diri sendiri. Dan bahkan setiap tidur sebelum mengatakan Bismillahumma ahya wa bismika amut, Anda syahadat ulang. Anda syahadat ulang. Biar udah kalau nggak bangun lagi, kelas. Ya. Mulut ini sudah menjadi saksi keesaan Allah Azza wa Jalla gitu loh. Nah, itu dan giliran udah jadi mayit, jenazah diazankan di bawah. Azan panggilan untuk apa? Untuk sholat. Sholat. Yang wajib sholat siapa? Jenazah apa manusia yang hidup? Manusia yang hidup dong. Itu loh. Anda nggak peduli nanti di komen akan ramai mengenai ini apa tidak. Terserah ya. Tapi itu kadang kan di masyarakat kita tuh suka berbalik-balik. Gitu loh. Dan ilmu akan menjadi pegangan. Bagaimana bisa gini? Bagaimana bisa Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, berpeganglah sekuat-kuatnya kepada tali Allah, yaitu tali keimanan dan tali tauhid. Dan janganlah kalian berselisih. Gimana caranya megang itu tali kalau kita nggak tahu talinya di mana? Iya. Ya kan? Nah, masalah di bawah itu kebanyakan tuh begitu. Ketika fakir ilmu bentrok sama fakir ilmu, wah rusak. Ya cuman kan Jadilah pemurtatan seperti itu. ya mau gimana kok ya, artinya kita yang kadang-kadang gini ya, siap ya sama kayak ini ya, sama kayak orang sakit
ketemu dokter yang nggak pas, ya nasib dia lah gitu kan. Istilahnya dia nggak beruntung. Begitu juga dengan kondisi kita gitu, lagi down, ketemu teman-teman yang malah menghardik gitu, yang menjerumuskan. Banyak banget kok. Ya wes gitu kan. Artinya memang lagi sial aja gitu ketemu orang yang seperti itu juga gitu. Kayak contoh nih ya, jujur, kayak ini lagi down ya. Bahkan kadang-kadang kan kayak aku kan bandingin sama teman-teman ya. Teman-teman kok rasanya nggak sampai segini gitu cobaannya Iya, gitu kan. kadang-kadang kita berpikir seperti Ya itu. ini kok cobaannya kelewatan gitu kan. Bahkan ada kadang-kadang titik di mana saya berpikir gini kok. Seandainya dulu saya nggak masuk ke jalur perjuangan ini, ya artinya lewat channel YouTube gini gitu kan. Kira-kira apa yang sedang saya lakukan sekarang gitu. Malah kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, saya masuk ke dunia YouTube nih, ya bisa dibilang kan Allah yang bukakan jalan. Ya kalau bukan Allah yang bukakan jalan, nggak mungkin dulu channel saya itu bisa kayak Luga ngakunya jadi nabi, orang Kristen tiba-tiba berantem di tempat saya. Pertama sekali orang Kristen, orang Islam, orang Indonesia tahu bahwa kekristenan punya 4 corak itu di channel saya. Ya, itu hal yang istilahnya kalau bukan Allah nggak mungkin terjadi lah. Ya, Dan masih izin banyak hal Allah. yang lain gitu. Cuman kadang-kadang saya renungin, Allah yang taruh saya di medan perjuangan ini, tapi kok seperti ini beratnya gitu kan. Beda dengan berat yang dialami teman-teman gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir, apa seharusnya waktu itu pilihan saya adalah, waktu sempat viral dulu kan, waktu itu saya dihadapkan 2 pilihan, lanjutin channel atau ya sudah matiin channelnya, fokus dengan usaha aja gitu. Iya. Kadang-kadang mikirnya, apakah ini salah jalan gitu kan? Kayak waktu apa mungkin Kojul bisa Apakah ini salah jalan apakah gitu kan? mungkin dengan teguran nih, maksudnya Kojul Apakah ini memang mungkin teguran dari Allah juga dengan supaya teguran jangan lagi? supaya channel itu tidak ada? Apakah dia ingin Nah. Allah memberikan dia bisa jadi usaha atau berdagang atau berniaga atau usaha apapun yang lain kan? Channel itu merupakan pekerjaan juga. Tapi alangkah baik kan mungkin Allah mempersiapkan Kojul pekerjaan-pekerjaan yang lain mungkin lebih baik dari channel itu. Bisa nggak seperti itu? Bisa, sangat bisa. Cuman begini, Anda perlu koridorkan kembali ke asas tadi. Ini akan semuanya menjambung jadi satu lingkaran bulat, yaitu perkataan di awal kita tadi. Kita nih hamba, sudah jadi hamba yang tahu diri atau belum? Yang maha tahu Allah, Betul. kan terserah Allah. Nah, kita kadang minta nasihat sama manusia, kita nggak istikharah sama Allah kan? Gitu kan? Allah itu sengaja kalau sudah tempatan kita di atas sebuah jalan yang bersifat adalah perjuangan, dia akan tes kita dari 3 pintu. 1, niat awal antum mulai sama sekarang apakah masih niat yang sama? Kedua, antum memulai jalan ini cuma semangat giroh buta, apa antum mampu istiqomah dengan ikhlas? Karena antum akan kehilangan ini, kehilangan itu, akan dibeginiin dan bikin begitu. Iya. Sama seperti ujiannya para nabi. Ya kan? Nuh alaihissalam 900 tahun lebih berdakwah, berapa yang beriman? Lalu berakhir dengan apa? Kita tahu. Rasulullah SAW ketika pergi ke kota Taif, didahului oleh Abu Jahal fitnahnya dan sebagainya, dia sampai di Taif, dia diapain? Itu malaikat di saat itu sudah kurang geram, apalagi semuanya sudah mengatakan apa? Ya Rasul, satu kata nih. Gunung kita terbalikin, Makkah sama Taif hancur nih. Mau diazab sama seperti kaum-kaum Nabi sebelumnya. Yeah. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Tidak. Ya Allah, maafkanlah mereka karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan semoga dari keturunan-keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman. Itu yang dipilih Nabi. Jadi Allah sebenarnya mau ngelihat kita pilihnya itu apa. 1, kita memilih untuk jalan di jalan ini, niatnya masih sama atau tidak. Kedua, ikhlas atau tidak. Apa ini cuma di awalnya doang nih semangat bergebu-gebu, habis itu habis kayak kembang api gitu. Sama ketiga adalah apa? Kita sudahkah menjadi hamba yang menomorsatukan Allah? Kalau kita katakan kita ikhlas, kita niatnya masih sama, prakteknya sudah belum kita jadikan Allah nomor 1? Ketika ketemu sama hal kayak begini, curhatnya masih apa? Kembali gitu. lagi harus ke Allah. Harus kembali ke dia. Istikharah. Nanti Allah yang akan kasih petunjuk setelah kita istikharah. Ini baik untuk dipertahankan atau boleh dipertahankan tapi ini dan ini perlu diperbaiki,
Mungkin atau Atau ada channel lain. tinggalkan jalan itu dan Jangan Allah tahu. bukakan pintu baru. Nah, Mungkin apakah Julius mau mengganti channelnya, mengganti DJ Julius? nah, DJ Simir. kaedahnya, Gak ada yang tahu. kaedahnya adalah apa? Kaedahnya atas semua hal ini, sesungguhnya Allah lah yang maha tahu. Bisa. Yang mana yang terbaik. Iya, betul. Bisa jadi Allah kasih kita ujian di sini dan di situ. Yes. Contoh, uang dari YouTube AdSense-nya ada yang diambil. Kita emang nggak bisa pungkiri 100%. Itu uang 100% halal atau tidak kalau dari YouTube. Kalau menurut Kohans deh, uang tersebut dari YouTube halal atau haram? Pertama, Tergantung dia channel juga nih ya. Tergantung Iya, channel juga nih. iya, maksudnya. pertama itu AdSense-nya didapatkan dari iklan yang seperti apa. Ya kan? Dan kadang Allah sapu bersihnya tuh begitu. Daripada antum makan uang ini jadi penyakit dan jadi tanggung jawab di yaumil hisab yang akan lebih berat, dia sang maha pengasih dan lagi maha penyayang, ambil dulu. Ko Stephen dulu pernah dibangkrutkan seperti ini, rahimahullah. Iya. Sampai benar-benar Allah sisakan di uang dia. Beliau rahimahullah di dalam uang itu pas banget tinggal sisa apa untuk lagi berangkat umroh bisa makan dan nggak kelantar. Sisanya dihabiskan itu semua usahanya. Sampai beliau rahimahullah bengong di depan Ka'bah. Ternyata rencana Allah apa? Pertama, Allah bersihkan hartanya dari yang haram semua dihabisin. Kedua, Allah ingin dia selaku hambanya mendekat kepada Allah di depan Baitullah. Ketiga, begitu dia sudah mendekatkan diri di depan Ka'bah, di depan Baitullah, duduk merenung dan ingatnya sama Allah, ya Allah, aku tahu semuanya ini pasti berakhir dengan baik, tapi tunjukkanlah aku sesuatu. Tiba-tiba seorang syekh datang duduk di sebelah beliau. Ngobrol, jadi solusi. Itu. Makanya tawakal tuh kuncinya itu di situ. Kita benar-benar bergantung, menggantungkan semuanya kepada Allah tuh, lemparnya tuh begitu. Berserah diri kok. Jadi kadang itu 3 pintu itu selalu Allah. Kalau kita udah bilang kita akan melakukan ini dan kita niatnya karena Allah, Allah akan tes niat kita sama dari awal sampai sekarang atau tidak, ada perubahan atau tidak. Itu yang kita perlu istighfarkan kadang. Kadang kita beristighfar aja, kita perlu istighfarkan istighfar kita. Iya. Mulut kita mengatakan astagfirullah, tapi benar nggak kita sedang memohon ampun? Iya. Gitu kan? Nah itu. Kedua ya itu. Tadi barusan ikhlasnya apa ini girohnya doang, habis itu udah kempes. Iya. Nah, kalau 2 ini kita udah cross check, terakhir kita udah nomor satukan Allah atau tidak. Minta fatwanya sama Sang Maha Tahu. Gitu. Baru kemudian ikhtiarnya kemana? Itu Kojo. Itu Mungkin Kalau David, pengalaman kan spesialis. Entah kenapa kalau David ini kita lihat ya, setiap ada masalah ada aja yang bantuin. Malah bisa dibilang netizenku tuh lebih senang David daripada gua. alhamdulillah. Enggak, Serius. bukan gitu. Iya. Kalau gua kan Sama kenapa antum tuh kalian Image berdua ya, tuh kayak good cop bad cop, yang Gitu sini ya. amar ma'ruf, yang sini nahi mungkar gitu. tapi cukup lucu kok. Aku punya netizen ya. Jadi channel ya semua channel pula. Itu agak lucu loh. Kalau gua lagi susah, mereka senang. Malah komennya ngejek semua, ngejek gitu kan. Tapi misal kayak teman-teman kayak Nora ya, kayak mungkin David gitu kan. Nora Mereka yang Marga Aritonang gitu. iya, Nora Tonang gitu kan. Itu semua netizen tuh kalau dia lagi pusing, WA tuh. Oh Jul, kita bantuin gini kan. Semua tergerak bantuin. Begitu juga dengan David gitu. Semua orang tergerak bantuin. Tapi kalau gua disyukurin, diketawain, diejek. Apa ini? Sampai aku pikir ini sama channel siapa sebenarnya. tapi alhamdulillah nih ya kok ya, kita ini sedikit cerita sih. Ketika kita berserah diri pada saat itu kan benar-benar kita ngomong pas dagangan ya, dagangan kan namanya dagangan tuh sekarang pun banyak banget dari ujung ke ujung, dari yang muslim maupun yang belum muslim ya. Sedangkan situasi sedang tidak kondusif juga, bisa dibilang sedang ya pasang surut sepi lah, atau sepi rame ya kan. Pada teriak-teriak, oe pala gue pusing banyak yang bilang begitu ya kan, oe pala pusing hari ini sepi ya kan ya. Tapi kalau kita yang benar kembali ke ilmu, kalau kita udah percaya ilmu, kita berserah diri sama Allah gitu loh kan. Kita yakin aja pasti ada jalan. Tetap berdoa sama Allah, sholat jangan tinggalkan semua itu kan. Alhamdulillah. Detik-detik terakhir, kalau bahasa gaulnya menit-menit lost time lah. Ya kan? Allah akan bantu. Dan alhamdulillah gue juga nggak cerita ke siapa-siapa, tiba-tiba pada saat itu ya
pada saat itu Kojul juga tiba-tiba datang, ya alhamdulillah Kojul datang, ya udahlah sekalian ngobrol-ngobrol. Akhirnya ada yang bantu gitu, ada yang bantu entah dari berupa materi, bantuan itu. Tapi alhamdulillah materi yang dibantu itu kita alhamdulillah tepat sasaran ya kan, bukan sekedar membantu tapi kita berbohong. Beda cerita lu ya. Kita membantu, ada orang membantu nih, tapi kita belaga susah. Makanya saya paling anti banget ya kan, saya namanya minta-minta ya. Minta-minta itu pekerjaan yang paling hina di mata Allah. Minta-minta uang ya, tapi ya kalau minta-minta ilmu itu beda cerita. Kembali lagi, kalau minta-minta uang nih, kita harusnya mintanya sama siapa? Sama yang saya alami, mintanya sama Allah. Allah melalui perantaranya siapa? Itu udah urusan Allah. Nah, jadi kalau ketika orang menawarkan bantuan, orang menawarkan bantuan ya, bukan kita minta ya kok ya. Ya kita alhamdulillah, berarti ini pertolongan Allah seperti itu gitu loh kok. Jadi kayak macam yang kita alami pas pertolongan-pertolongan itu kan tidak kita sangka-sangka. Dari manapun pertolongan-pertolongan tersebut tuh pasti kita akan terima dari segi-segi, dari sudut-sudut manapun gitu ya. Dia kan pasti ada pertolongan seperti itu gitu. Makanya alhamdulillahnya bantuan-bantuan seperti itu benar-benar yang udah saya rasakan dan tetap. Nah, makanya buat beberapa orang, terutama beberapa mualaf ya, sehingga dia ngerasa gua kok nggak dibantu. Gue tuh kenapa? Gue masuk Islam tuh gue nggak dibantu, tapi gue ngerasa gue dibantu. Jadi buat terutama buat mualaf ya kok ya, mualaf baru lebih tepatnya, buat mualaf baru tuh jangan pernah putus asa. Betul. Tetap berserah diri sama Allah. Betul. Allah mau nilai iman lu kuat atau enggak. Betul. Allah mau nilai ketahuitan lu. Betul. Ya kan? Jika kamu susah, jangan cuma seneng doang ingat Allah. Iya. Seneng ya. Kalau susah ingat Allah ya itu udah pasti, jangan senang doang gitu loh maksudnya ya kan. Ya akhirnya alhamdulillah aja kok. Itu kan apa yang Kojul alami. Kehilangan YouTube berkali-kali. Waktu itu pertama kali cerita nih TikTok. Tiba-tiba TikTok ya. Alhamdulillah TikTok udah bisa bilang puluhan ribu itu juga live di Kojul tahu TikTok gua hilang. Dan permanen. Permanen. Udah berapa puluh ribu dia tahu dah itu. Ya tapi gue bisa apa? Itu TikTok dari mana? Gue ada dari Allah. Itu. Allah berhak nggak ngambil? Oh ya berhak. Itu. Dan apa yang gue lakukan? Ya udah sekarang ketika Allah berikan, ketika Allah ambil, gimana rasanya gue gitu loh? Ya kan? Ketika Allah berikan, pasti gue seneng. Ketika Allah ambil, gimana? Lu harus seneng apa? Makin meninggalkan gue atau makin bagaimana? Allah kan bisa tahu. Itu. Nah, itu. Kita kadang bukannya apa? Kita merasa memiliki. Betul. Problem. Kita merasa bahwa apa yang kita ada di dunia ini seakan-akan ini memang milik kita gitu. sendiri gitu. Semua dengan kesombongan dia, dengan semuanya gue yakin ini semua milik gue dengan segala kesombongan dia gitu kan. Banyak sekali kok. Duit gue banyak, mobil gue mewah, semua ini semua. Lu nggak tahu itu semua titipan. Lu mati emang lu bawa tuh semua. Itu kalau kita sudah berlepas kayak begitu, maka ketika Allah memutuskan untuk mengambil sesuatu tuh kita nggak akan baper karena kita nggak pernah merasa memiliki. Gitu. Sekarang tanpa Allah juga gue juga siapa sih? Siapa Hans? Siapa Kojul? Siapa gue juga nggak bakal bisa ketemu begini. Nih, antum kan umur kan nggak jauh dari ana ya. Hidup kita zaman belum ada TikTok juga baik-baik aja. Baik-baik aja, zamannya waktu SMS ting-tong. Belum ada iya kan? Juga itu. Ya sekarang dengan pengaruhnya sering berjalannya waktu dengan itu kan semua jadi kadang Allah akan sengaja mengingatkan kita dengan cara-cara tersebut. Bahwasanya gimana? Anda tuh sebelum pernah ada perangkat-perangkat kayak beginian tuh hidup Anda tuh baik-baik aja. Kenapa sekarang Anda merasa kayak paling terzolimi ketika ini diangkat? Maksudnya Allah tuh ketika dia mengangkat itu, mengambil itu semua, kamu udah benar belum kembali lagi? Kamu udah benar belum sholat kamu? Kamu udah belajar Al-Quran, kamu udah menjadi lebih baik atau belum? Ingatlah sama Allah terus. Begitu tandanya ya. Ada orang bersalah paham seperti ini. Dia mengatakan kayak gitu. Oh David semuanya dikasih pertolongan. Saya kena musibah, kena cobaan nggak ditolong. Nah, ini masalah ilmu. Dia nggak sadar karena keterbatasan ilmunya dia tidak mendapatkan pertolongannya itu. Sebenarnya itulah pertolongan. Dan dia nggak sadar. Allah sedang didik dia, latih dia untuk apa? Benar-benar lepas, tidak berharap kepada makhluk. Betul. Tidak berharap kepada orang.
dan benar-benar bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Betul. Dan memperbaiki internal, curhat sama Allah, minta sama Allah. Bahkan para sahabat tuh minta garam aja, mintanya bukan sama tetangga di sebelah, enggak. Sendal Minta aja sama kok, Allah. sendal nih. Betul. Sendal aja mintanya sama Allah. Siapa tuh? Betul, itu. Sendal. Nah, ketika Allah sudah ridho dengan usaha mereka, nih satu lagi, Allah tuh sengaja selalu bikin kita dalam tanda kutip ya, afwan ya, kebelet atau bener-bener ngeden baru dikasih. Iya. Iya. Biar apa? Biar ketika pertolongannya tiba, itu nikmat leganya Nah. tidak terhingga. Siapa Karena sangka? aku lihatnya bukan itu kok. Aku lihatnya kalau langsung ditolong bisa jadi itu kebetulan. Lu anggap itu kebetulan. Tapi kalau udah mepet-mepet, lu akan merasa bahwa ini pasti dari Allah. Kalau nggak Nggak mungkin. mungkin. bisa. Iya, nggak mungkin Karena dari kondisinya siapa-siapa. udah bener-bener Mepet mustahil itu banget. dapet. Kayak gini, ada seorang ulama pernah mengkiaskan seperti ini. Alhamdulillah ya Allah. Antum bayangin antum di padang gurun lagi dikejar seekor singa. Lari terus sampai ujung jurang. Satu-satunya jalan antum selamat adalah antum meloncati lubang itu Jurang. untuk nyampai ke seberangnya. Hmm. Yang si singa nggak akan bisa loncat ke situ. Tapi antum nggak pede dengan kemampuan loncat jauh antum. Pertanyaannya, kalau antum tidak mengikhtiarkan untuk mencoba untuk loncatnya, Allah akan tolong nggak? Nggak. Nggak akan. Karena lu loncat aja nggak mau, udah siap Iya, dimakan singa. makan singa. Betul. Tapi kalau misalnya dia bertawakal, ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa, aku ini hambamu yang lemah. Tapi Engkau telah menjanjikan semua kebaikan untuk diriku yang tidak akan sedikit pun kau kurangi. Kalau Engkau izinkan aku hidup hari ini atas kehendakmu, maka mustahil aku akan mati. Bismillah, aku loncat dengan niat untuk apa? Bertanggung jawab atas titipan diriku ini kepadamu. Dia loncat. Kalaupun nggak sampai ke ujung, Allah akan lakukan apa? Kirimkan malaikat untuk dia sehingga tangannya yang tadinya mau kepleset tetap kepegang. Apa sulitnya bagi Allah untuk melakukan itu? Kun fayakun. Yang terjadi maka terjadilah. Dan kalau hari itu sudah takdir bagi dirinya, dia akan kepleset, dia jatuh ke dalam jurang. Pertanyaannya, mati yang lebih mulia yang mana? Yang ketika dia loncat lalu jatuh ke jurang itu, tapi karena dia berusaha di detik terakhir untuk menyelamatkan nyawanya atas izin Allah, memang ajalnya tiba di situ. Sama dia diam, dia biarkan dirinya Masih. dimakan sama singa. Yang mana matinya Yang yang lebih mulia? pertama. Yang pertama. Dan kita bisa mengatakan hakul yakin kita husnuzan sepenuhnya orang yang meloncat itu, walaupun dia jatuh karena ikhtiar dia sudah maksimal, ya kan? Iya. Husnul khotimah nggak kalau dia beriman? Betul. Insya Allah. Karena dia matinya sesungguhnya itu bukan bunuh diri. Itu bukan bunuh diri, justru sebaliknya dia berjihad di atas jalan Allah. Jihad atas apa? Atas pentingnya menyelamatkan dirinya. Dia bertawakal, oke, mati nggak apa-apa, tapi mati nggak boleh matinya pasrah. Betul. Mati dengan ikhtiar terakhir. Dan semangat seperti inilah yang pejuang 45 kita punya, rahimahullah ta'ala. Di zaman itu. Kita mati ditindas oleh penjajah, mati. Kita mati lawan demi anak bangsa selanjutnya, generasi penerus, kita juga akan mati. Maka mati yang mana? Mati yang pasrah apa mati yang ikhtiar? Ikhtiar. Maka dengan takbir mereka maju, walaupun Allahu di Akbar. tangannya hanya bambu runcing. Itu. Jadi kadang Allah mau lihat itu. Dan percayalah, cobaan kalau Allah kasih kepada kita dan kita nggak mampu, kita pasti mati. Allah nggak akan izinkan kita tertimpa oleh hal itu dan lalu bagaimana? Enggak. Karena Allah yang janjikan dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang ditimpa kepada kita pasti yang kita mampu. Kalau kita nggak mampu, maka Allah akan cabut nyawa kita. Halas. Jadi Allah ngasih cobaan ke Kojul melalui channel YouTube-nya Hilang seperti ini. Allah yakin Kojul pasti bisa melewatinya. Mungkin dengan cara apapun kita tidak tahu. Tapi Allah tahu kok. Sebenarnya yang berat bukan ini sih. Ada lagi yang lebih berat, cuma nggak mungkin gue bilang di sini. Nanti, Oke. bukan. Kalau aku bilang di sini nanti aku dibikin konten sama sebelah. kena azab. Tapi buat teman-teman semuanya juga kadang-kadang kita semua tuh mungkin kenapa sih gue kadang-kadang ya kok ya, ini sedikit cerita ya, kayak Kojul, Kohans, saya sendiri kita orang Chinese ya kan,
semua harus sama. Tapi kadang-kadang kalau kita susah, mereka ngeliat kita tuh kayak orang susah gitu loh. Kenapa sih kadang-kadang lu ngerasa gak kayak gitu kan? Betul, kayak, betul. kayak Kohan kita, masa sih Kohan susah, masih Kojul susah, masih Kodang terus kelihatannya iya gitu banyak. Makanya mereka tuh kadang-kadang berpikir kita itu nggak percaya, ketidakpercayaan mereka kalau kita sulit. Padahal memang pada saat itu memang kita sulit. Tapi apapun yang kita lakukan, mau sedih-sedih. Jadi buat nangis, mau nangis, ya kita ada lakukan hal itu pasti kita mintanya sama Allah. Cuman ke orang ya mungkin kita hanya menghibur diri kita sendiri dengan kita senyum, dengan kita tertawa. Jadi setidaknya ya bisa dibilang nggak usah terlalu dipikirkan lah masalah-masalah gitu seperti itu ya kok ya. Susah senang pasti lewat kok. Nah, Iya, itu dia. Dan nih cara Ana menasihati diri Ana sendiri ketika kena ujian yang bagaimana gitu. Gak usah takut. Kenapa? Allah janjikan 2 hal di dalam Al-Quran. 1, la tahzan. Innallaha ma'ana. Ketika engkau sedih, jangan kau sedih. Allah bersama kita. Itu 1. Kedua, Allah bersama orang yang seperti apa? Innallaha ma'as-sabirin. Kalaupun ujian yang paling berat yang kita kena ini, seperti yang tadi Ana bahasakan, ini adalah ujian yang cukup fatal. So what? Mati ya mati. Mau gimana Sudah. lagi? Mati ya mati. Tinggal masalahnya gini, ada semacam orang itu dia tidak siap mati. Dia takut sama mati. Kenapa? Banyak yang bilang, jangan aku takut mati, dosa gue masih banyak. Itu dia. Banyak yang betul Sekarang itu. yang jadi pertanyaan adalah kok bisa dia dengan gamblang mengatakan itu dan dia tidak memperbaiki. Sebenarnya orang yang takut mati, kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, hanya ada satu macam, yaitu apa? Orang yang tidak mempersiapkan diri untuk mati. Kalau orang yang sudah mempersiapkan diri untuk mati, dia takut matinya? Enggak. Seperti yang Julius tadi katakan, semua ini, susah ataupun senang, akan berakhir. Tuh. Pesta nggak ada pesta yang selamanya, duka nggak ada yang duka selamanya. Insyirah, di balik kesusahan ada kemudahan 2 kali. 2 kali dibahas. Betul. Di balik kesusahan ada kemudahan. Betul. 2 kali loh. Nah, tinggal begini. Terakhir nih, ini punchline. Kaidah yang ana nasihati kepada diri sendiri yang jangan sampai kau lupa. Sampai ajal tiba jangan kau lupa kaidah ini, yaitu apa? Ketika kita menderita, mengalami sebuah musibah, dan kita ditawarkan solusi yang haram, yang ini jalan pintas gampang halas selesai semua. Lalu kita menolak dan kita stay di penderitaan itu. Lalu akan ada orang yang mengejek kayak tadi barusan gitu. Ya, Coba kalau misalnya lu terima ini udah beres segala macam semua. Nah, bagaimana kita kuatkan benteng iman kita dari cobaan cibiran seperti ini? Rasulullah SAW memang sudah memberitakan kepada kita, yaitu apa? Hidup ini bagi orang yang menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang tahu diri. Dia akan menjalankan hidupnya merasa seperti di dalam penjara. Memang. Karena kita dikoridorkan dengan aturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi Ana ingin tambahkan satu kaidah juga di satu sisi lagi yang orang banyak, mereka nggak menimba ilmunya sampai ke situ. Itu apa? Ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu, lalu dikatakan ini haram hukumnya. Haram itu apa? Haram itu apa? Tidak boleh lah. Tidak bolehnya kenapa? Ini yang nggak pernah digali. Sekarang Ana tanya, kenapa Mekah dan Madinah disebut haramain? 2 tempat haram, 2 tanah haram. Kita boleh kok masuk ke situ? Kenapa? Arti haram yang sesungguhnya itu artinya mulia dan suci. Ini yang kita harus pahami dan tanam di dalam hati. Kenapa tempat di mana Baitullah berdiri itu disebut Masjidil Haram? Dan 2 tanah suci itu disebutnya haramain. Haram arti asalnya itu adalah sesuatu yang mulia dan suci. Tinggal kita balik ke kaidahnya. Kenapa kita melakukan ini haram, melakukan itu haram? Itu bahasa Indonesia yang cacat. Yang benar istilahnya adalah kenapa diharamkan diri kita untuk melakukan itu. Kenapa? Karena tadi ayat yang di awal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita sempurna sesuai kehendaknya. Dan kita di mata Allah itu Allah sayang, Allah anggap kita mulia. Iya, kita bisa berdosa, tapi Allah tidak memandang kita sebagai makhluk hina. Kita ini makhluk suci dan mulia, sehingga tidak pantas
Seorang makhluk ciptaan Allah yang dianggap suci atau mulia menghinakan dirinya dengan melakukan perbuatan tersebut yang gimana? Oke. Itu kaedahnya kenapa halal dan haram itu ada itu sebenarnya ini. Ini kalau misalnya kita ngerti, wallahi akan mudah untuk kita untuk tolak dengan tegas. No, I will not do this. Gua milih mati hari ini, gua nggak akan sentuh barang itu. Kenapa? Karena Allah memuliakan diri ini, sehingga tidak pantas diri yang dimuliakan oleh Allah menghinakan dirinya dengan perbuatan itu. Ini kalau udah dipahami sedemikian rupa, nggak akan kendor. Oke. Tapi Mungkin ada lagi kok yang mau ditambahin? kadang-kadang orang-orang juga pada berpikir, Terakhir, apa? Ana di sini, ini bukan titipan, ini bukan endorse demi Allah bukan. Tapi ini insya Allah akan bermanfaat ya bagi teman-teman. Yaitu apa? Ana ingin merekomendasikan sebuah buku. Ya. Sebuah buku yang judulnya adalah 10 penyebab lapangnya hati. Dan alhamdulillah ini buku dalam bahasa Indonesia. Isinya itu adalah apa? Kumpulan-kumpulan fatwa dari ulama salaf dan juga ulama-ulama kontemporer yang masih hidup di tengah-tengah kita. Hafizahumullah. Gitu. Dan juga sesuai dalil gitu. Kutipan-kutipan perkataan dari dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah dan sebagainya itu dikumpulkan. Gitu. Jadi hadisnya apa? Ayatnya apa? Nah, judulnya bukunya itu adalah 10 penyebabnya lapangnya hati. Ya. Ini penerbitnya siapa? Penerbitnya Pustaka Ibnu Umar. Jadi silakan. Boleh di mana aja? Di online shop ada. Di Gramedia? Iya, Gramedia Anda nggak tahu masuk apa enggak, tapi dicoba aja dicari ya. Online aja. Iya. Di Atau online Ya, atau di online. yang Anda tahu Ustadz Khalid tuh punya toko buku di dalam Iya, Ojot iya. Resto. Iya, Nah, mungkin bisa ada di situ. Boleh. Ya. Penerbitnya Pustaka Ibnu Umar. Nah, Anda kasih ringkasnya aja ya. 10 penyebab lapangnya hatinya ini. Itu yang dikaedahkan oleh sang penulis itu dikasih nomor 1 sampai 10. Itu apa aja? Ordernya itu adalah apa? Pertama, yang satu tauhid. Ya. Kedua, husnudzon. Bersangka baik. Dan sangka baik ini penting untuk kita tahu kaidahnya yang benar itu sangka baik seperti apa yang adalah sangka baik yang benar. Nah, ketiga adalah apa? Ilmu. Talabul ilmu. Ilmu mengenai agama, ilmu mengenai segalanya, ya. Keempat adalah apa? Ingat kepada Allah dengan apa? Zikir dan doa. 5 yaitu apa? Bismillah, mampukan diri untuk meninggalkan larangan Allah. Maka Allah akan lapangkan itu hati. Walaupun rezeki kita lagi diuji untuk sempit, Allah mau lihat kita akan balik lagi nggak nih ke sana. Tapi dengan 5 yang di atas itu kita udah lapangkan, kita akan tenang dalam kesulitan itu pun juga nggak akan terpengaruh gitu. Nah, poin ke-6-nya adalah apa? Senantiasa melaksanakan kewajiban. Gitu loh. Kita nggak usah ngomongin amalan sunnah-sunnah dulu. Yang wajibnya aja dulu kita sempurnakan deh. Gitu. Kadang tuh masalahnya tuh di situ, yang wajibnya aja masih belum sesuai tuntunan. Apalagi yang sunnah, gitu kan? Nah, lalu adalah apa? 7, bergaul dengan orang-orang saleh. Ini yang tadi Anda bahasakan tadi, ketika kita ngelihat si fulan yang kafir, kaya, dari judol segala macam, antum kenapa nggak ngelihat orang yang sebelah sono yang dekat kepada ulama dan kayaknya bahkan lebih kaya dari dia. Minta fatwanya kepada yang situ, bukan yang sini, gitu, ya kan? Nah, habis itu apa? 8, qiraatul Quran dengan ditadaburi. Kita baca Quran itu kebanyakan kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Cuman bunyi suaranya doang, ikroknya doang, nggak masuk ke kolbu ini. Seperti Syafulan tadi barusan mengatakan, tarawih imam baca ayat panjang nggak ada yang nangis, dia doa kunut semua banjir. Itu masalah di dalam hati kita. Lalu terakhir 9 dan 10 adalah apa? Berbuat baik kepada sesama dan buang kedengkian hati. Itu. Nah, rincinya di dalamnya, anak ingin khususkan di bab di mana mengenai husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Apa berbaik sangka yang benar? Apa berbaik sangka yang buruk? Ini sekaligus menjawab yang pertanyaan antum kemarin itu yang mengatakan ada orang di sebelah itu mengatakan, oh kalian beribadah kepada Allah hanya karena takut, bukan tulus. Tunggu kok, itu tema berikutnya. Nah, itu akan berkaitan dengan itu juga. Jadi itu aja. Jadi buat teman-teman semua di sini kita nggak sedikit pun untuk menjual agama ya kok ya. Di sini kita, terutama saya ini merupakan sebagian dari ikhtiar saya. Ya, saya di sini menjual mie dan bakso, ya kan, dan kue
dan asinan dan es teler. Jadi buat bagi teman-teman semua yang ingin Jumat berkah ataupun sedekah subuh, bisa pesan di saya langsung di Sisipit ya, di nomor telepon WA 0812 1203 1266. Berapapun nominal kalian yang ingin kalian sumbangkan kepada yang membutuhkan, insya Allah amanah, dan saya akan bagikan kepada mereka semua, dan pastinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala kebaikan kalian semua. Amin. Dan memberikan rezeki, dan yang pasti agar diberikan yang terbaik. Amin. Yang paling penting tetap istiqomah ya. Amin. Kalau yang buku tadi nggak endorse, yang ini endorse. Kalau Iya, ini buku yang tadi nggak endorse, yang ini endorse. ini merupakan sebagian ikhtiar juga. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. sebagian dari ikhtiar yang baik Iya. dan halal ya. Iya. Daripada minta-minta. Iya, kita saling memakmurkan sesama saudara. Ya Biar kan? apa? Biar di masa kesulitan kita juga udah terbiasa menolong. Betul. Jangan sampai kejadian yang tadi itu terjadi ulang lagi. Waliyadzubillah gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja. Makasih nih, Jadi guys. hatinya Kojol gimana nih? Hah? Hatinya gimana? Udah ini. Naik Sebenarnya dikit lah apa ya? Ya ini kan salah satu ikhtiar ya, mau nggak mau juga harus dijalani kan. Betul. Kalau aku prinsipnya ya sudahlah, sambil apa ya? Sambil mencoba menerkah apa yang Allah rencanakan, Iya. ya kita lakuin yang bisa kita lakuin. Berlarut-larut dalam kesedihan berlebihan. Betul. Kita juga ketika senang enggak bergembira, beryuforia berlebihan. Betul. Kita ambil tengah. Ambil tengahnya. Ya, mungkin itu aja dari kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Allahu Akbar.